Halo semuanya, kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita sekalian. Teman-teman, kalian bisa melihat video yang saya tunjukkan ini, di mana kita bisa melihat banyak sekali orang-orang, para pemikir-pemikir baik dari kalangan Kristen maupun Islam, yang membahas tentang kealahan. Nah, seolah-olah Allah ini menjadi masalah bagi manusia. Sekarang saya ingin membahas tentang kealahan dalam Islam dan Kristen. Karena saya berpikir kalau seperti ini terus sampai kapan persoalan ini bisa selesai. Maka saya sebagai orang yang tidak bisa diam, dalam arti gelisah melihat persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak penting untuk dipersoalkan, tetapi menjadi masalah ketika banyak orang yang saling menyerang dan tidak bisa mengendalikan diri, dan akhirnya yang terjadi adalah permusuhan dan kebencian. Tema saya hari ini adalah mengangkat topik tentang Allah dan Tuhan. Dalam agama Islam disebut Allah, dalam agama Kristen disebut Tuhan. Apakah Allah itu Tuhan? Dan sebaliknya, apakah Tuhan itu Allah? Saya seorang Kristen dan juga yang pernah belajar teologi Kristen, seorang Katolik. Maka saya merasa berkewajiban juga untuk memberikan sebuah pemikiran, gagasan, ide yang barangkali bisa memberikan solusi atau juga menjembatani kedua permasalahan ini, permasalahan antara Kristen dan Islam. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa pertanyaan mengenai kealahan, apakah Allah adalah Tuhan dan juga sebaliknya Tuhan adalah Allah, sebenarnya ini hal yang sangat sederhana. Mengapa saya katakan sangat sederhana? Karena pertama-tama, jauh sebelum Nabi Muhammad ada dan memproklamirkan agama Islam, orang Kristen di Arab yang berbahasa Arab, mereka sudah menggunakan kata Allah dalam peribadatan mereka, dalam kitab suci mereka. Mereka sudah membaca Allah di dalam kitab suci. Menyebut Allah yakni sebagai yang ilahi atau sang ilahi yang sangat mencintai mereka, dan itu tampak dalam diri Yesus. Ya, inilah kepercayaan awali Kristen dan juga orang Arab yang beragama Kristen. Nah, kemudian setelah abad ke-7 dan hingga saat ini pun, orang Kristen yang berbahasa Arab pun masih menggunakan kata yang sama, kata Allah, yang merujuk pada Allah yang mereka cintai di atas segalanya, dan kepada Allah yang mereka percayakan hidup mereka. Maka bertanya tentang apakah Allah adalah Tuhan atau Tuhan adalah Allah, itu sama seperti menanyakan apakah Gusti itu Allah, atau apakah Debata Jehovah dalam bahasa Batak itu adalah Allah. Atau demikian juga dengan sebutan yang lain dalam masing-masing daerah. Kita semua menyadari bahwa dengan menyebut kata Gusti atau Debata Jehovah atau apapun, pasti merujuk pada satu entitas yang sama, yaitu Tuhan. Mungkin untuk sebagian ahli bahasa yang suka membolak-balikkan atau meneliti suatu kata, hal ini mungkin akan menjadi persoalan bagi mereka. Dalam video yang berbeda nanti saya akan menunjukkan kata Allah dan Tuhan, kata Allah dalam agama Islam, dan juga kata Tuhan, kenapa menjadi berbeda. Maka ikuti terus video saya ini agar teman-teman bisa mengikuti perkembangan pemikiran saya juga seperti apa nanti. Jadi dalam pemikiran saya adalah sesuatu yang sangat aneh jika mempertanyakan apakah Allah adalah Tuhan atau sebaliknya. Bahkan ada orang yang sampai ribut, ada yang saling berperang, saling bermusuhan, saling membenci antar agama, saling menghina, saling menjelek-jelekan, saling menjatuhkan. Memang menjadi rumit ketika kata Allah dan Tuhan itu dibenturkan dengan makna religius. Apalagi saat ini kita tahu penduduk dunia ini beragama Islam menyebut Allah dan bukan Tuhan. Maka seolah-olah ada pergeseran arti dan makna kata Allah. Apakah memang
memang demikian, bahwa kata Allah memperoleh makna atau juga arti baru dalam agama Islam. Namun sejauh pengetahuan saya, baik agama Kristen maupun agama Islam, kata Allah maupun Tuhan itu menunjuk pada sifat atau esensi atau hakikat Allah. Paling tidak di sini saya menunjukkan 6 kesamaan yang mendasar mengenai Allah atau Tuhan dalam agama Kristen dan Islam. Yang pertama, bahwa kedua agama itu sama-sama mengakui hanya ada satu Allah, satu kenyataan ilahi. Yang kedua, sama-sama mengakui bahwa Allah atau Tuhan itu menciptakan segala sesuatu yang bukan Tuhan atau Allah. Yang ketiga, Allah atau Tuhan pasti berbeda dari segala sesuatu yang bukan Allah atau Tuhan. Keempat, Allah atau Tuhan itu adalah maha baik, maha penyayang, dan adil. Dan kelima, Allah atau Tuhan memerintahkan kita semua manusia agar mencintai Allah dengan seluruh keberadaan kita. Yang keenam, Allah atau Tuhan itu mengajarkan kita semua untuk mencintai sesama. Inilah 6 kesamaan antara Kristen dan Islam, dan bukan hanya Kristen dan Islam, tetapi juga agama Yahudi juga mengimani hal yang sama. Maka baik Kristen, Islam, dan juga Yahudi diakui sebagai agama monoteis. Namun terlepas dari kesamaan ini, memang ada juga perbedaan yang sangat jelas, yang sangat signifikan dalam agama Kristen dan Islam terkait dengan sifat atau karakter Allah ini. Ya, di sini saya menunjukkan hanya dua perbedaan mendasar. Yang pertama, bahwa dalam agama Kristen mengakui Allah Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat, di mana Yesus disebut Hologos atau firman atau sabda yang menjadi manusia. Nah, dalam agama Islam juga dalam agama Yahudi hal ini ditentang. Mereka mengatakan tidak mungkin. Jadi bagi agama Islam, Kristen dipandang memiliki 3 Allah, dan ini bertentangan, bahkan dianggap membahayakan sifat monoteisme Allah. Padahal sekali lagi dalam agama Kristen tetap diakui hanya 1 Allah, bukan 3 Allah. Nah, perbedaan yang kedua, seperti yang tertulis dalam kitab suci, orang Kristen mengimani, mengakui, mempercayai, dan mengatakan bahwa Allah itu adalah kasih. Allah adalah kasih, artinya Allah bukan hanya pengasih, melainkan Dia selalu mengasihi manusia, serta kasih Allah itu tidak bersyarat. Meskipun Allah tidak mencintai perbuatan jahat dari manusia, namun Tuhan tetap mencintai semua orang yang termasuk yang melakukan perbuatan jahat. Misalnya seperti dalam kitab suci, Anda bisa melihat bagaimana Yesus dihadapkan dengan perempuan yang berbuat zina. Atau juga dalam kitab suci dikatakan bahwa burung pipit akan mendapat makanan dan juga sarang. Seperti itu juga manusia di hadapan Allah. Sekarang dalam agama Islam, Islam menentang klaim iman dari agama Kristen. Bagi Islam, Allah memang berbelas kasih tanpa batas, tetapi bersyarat. Misalnya dalam Quran 2 ayat 257. Dikatakan di sana, Allah pelindung orang-orang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dan orang-orang yang kafir, pelindungnya adalah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Jadi berdasarkan Al-Quran ini, Quran 2 ayat 257 ditunjukkan memang Allah itu pelindung. Ya, terus kemudian Dia mengeluarkan, dan di sini ditunjukkan Allah berbelas kasih, mengeluarkan. Tapi ketika berhadapan dengan orang-orang kafir, dikatakan bahwa orang-orang kafir itu akan menjadi penghuni neraka. Bahkan mereka kekal di dalamnya. Jadi dalam Al-Quran, kitab suci, dalam agama Islam, orang kafir tidak akan pernah masuk surga atau dapat pahala atau mendapat ampunan dan belas kasih Allah. Maka untuk mendapat berkat terlepas dari kegelapan, maka jangan jadi orang kafir. Nah, ini bersyarat, ya. Jadi memang ada kesamaan sekaligus juga ada perbedaan. Lantas sekarang persoalannya, apakah perbedaan karakter dan sifat Allah ini membuat Allah dan Tuhan menjadi tidak sama?
Jika ini terus yang dipermasalahkan, maka Muslim dan Kristen tidak menyembah Allah yang sama. Maka setidaknya harus ada salah satu dari kedua agama ini harus menyembah Tuhan atau Allah yang diciptakan. Harus. Ini adalah kesimpulan logis. Terserah siapa yang mau mengalah, entah Kristen, entah Muslim, terserah. Dan ini bukan menjadi persoalan. Namun yang menjadi persoalan ialah baik Islam maupun Kristen akan menjadi agama penyembah berhala. Dan pastinya Islam dan Kristen tidak mau disebut penyembah berhala. Pasti tidak ada yang akan mengalah. Maka karena itu, berdasarkan pemikiran inilah, saya ingin mengatakan bahwa tidak ada alasan apapun, baik dari kalangan Kristen maupun juga dari kalangan Islam, untuk saling menuduh dan saling mempersoalkan tentang kealahan yang ada dalam agama Kristen maupun dalam agama Islam. Tidak ada alasan apapun. Sekali lagi, pertimbangkan lagi keenam kesamaan antara Kristen dan Islam yang sudah saya tunjukkan tadi. Karena keenam poin itu menjadi hal utama, hal yang sangat penting bagi Kristen dan Islam. Mungkin di antara Anda ada yang tidak sepaham, ada yang tidak setuju dengan saya, apalagi dengan melihat cara atau perlakuan agama tertentu terhadap satu kelompok atau individu. Lalu persoalannya demikian, apakah ketika satu agama bertindak atau memperlakukan semena-mena atau sewenang-wenang terhadap agama lain, justru menghilangkan sifat, karakter, atau entitas Allah? Dari sudut pandang saya sebagai seorang Katolik, memang saya menjawab iya, tetapi dengan berbagai alasan dan pertimbangan. Saya yakin bahwa orang-orang Kristen berpendapat bahwa umat Islam sudah memahami dengan benar beberapa kebenaran tentang sifat dan karakter Allah. Lalu bagaimana kita menyelesaikan persoalan ini? Saya yakin bahwa kedua agama ini harus bersaing, dan ini menjadi kesimpulan saya dan ini menjadi bagian penutup dari saya. Baik Kristen dan Islam harus bersaing satu sama lain untuk menunjukkan mana yang benar. Bersaing yang dimaksud itu tidak hanya bersaing dalam kecerdasan intelektual, melainkan juga dengan kelembutan, kerendahan hati, kesabaran, kebijaksanaan, dan terutama bagaimana kedua agama, Kristen dan Islam, mampu menghadirkan dan menunjukkan Allah atau Tuhan yang benar dalam segala tindakan, perkataan, perbuatan terhadap sesama. Saya pencari kebenaran. Damai dan cinta Tuhan menyertai kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.